binatang yang dibunuh oleh orang yang ihram. Dari Salim, dia berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Hafsah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 jenis binatang yang tidak ada dosa bagi orang yang membunuhnya, yaitu burung gagak, burung raja wali, kalajengking, tikus, dan anjing akur yang galak. Hadis riwayat Bukhari nomor 1828. Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Su'bah dari Abdullah bin Dinar. Dia menyebutkan ular sebagai pengganti kalajengking. Dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 jenis binatang yang semuanya adalah fasik dibunuh di wilayah haram, tanah suci, burung gagak, burung raja wali, kalajengking, tikus, dan anjing akur yang galak. Hadis riwayat Bukhari nomor 1829. Maksud dari kalimat, mereka semua adalah fasik, semuanya dibunuh. Imam An-Nawawi serta ulama lainnya berkata, kelima binatang itu disebut fasik sesuai dengan bahasa, sebab makna dasar kata fasik dalam bahasa adalah keluar. Seperti dikatakan, buah kurma telah fasik, yakni keluar dari kulitnya. Dan firman Allah, ia fasik dari perintah Tuhannya, yakni keluar dari perintah Allah. Seseorang dinamakan fasik karena telah keluar dari ketaatan terhadap Tuhannya. Dalam hal ini, kata fasik bermakna keluar dalam arti yang khusus. Dalam hadis Abu Sa'id yang diriwayatkan Ibnu Majah disebutkan, dikatakan kepadanya, mengapa tikus dikatakan fasik? Dia menjawab, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam terbangun olehnya, sementara tikus itu telah membawa sumbu lampu untuk membakar rumah. Hal ini mengindikasikan bahwa alasan mengapa kelima jenis binatang itu dinamakan fasik adalah karena perbuatannya yang menyerupai perbuatan orang fasik. Burung gagak, dalam riwayat Sa'id bin Al-Musayyab dari Aisyah yang diriwayatkan Imam Muslim ditambahkan, yaitu gagak yang ada warna putih di punggung atau dadanya. Ibnu Qudamah berkata, dalam hal ini, semua hewan yang mempunyai kesamaan dalam hal mengganggu dan haram dimakan termasuk dalam hukum gagak abka. Penulis kitab Al-Hidayah berkata, gagak yang dimaksud dalam hadis di atas adalah gudaf, burung gagak yang besar, dan abko, karena kedua jenis ini memakan bangkai. Adapun gagak pemakan biji-bijian tidak demikian. Dan kalajengking. Penulis kitab Al-Muhkam berkata, dikatakan bahwa mata binatang ini terdapat di belakangnya. Dan sesungguhnya ia tidak menggigit mayit atau orang tidur, kecuali jika orang tersebut bergerak. Dan tikus. Tikus ada beberapa macam, di antaranya jurad, hud, tikus unta, tikus mis, dan tikus gait. Semuanya haram dimakan dan boleh dibunuh. Pada pembahasan tentang adab dalam hadis Jabir, disebutkan tentang penamaan binatang ini sebagai binatang yang fasik. Ada pula yang mengatakan, karena ia tikus, telah memutuskan tali perahu Nabi Nuh. Dan anjing akur. Pada anjing terdapat unsur hewan ternak dan binatang buas. Anjing bermanfaat untuk menjaga dan berburu. Anjing memiliki pula beberapa kelebihan, seperti dapat mencari jejak, mencium bau, menjaga, tidur tidak pernah nyenyak, menyenangi empunya, dapat menerima ajaran yang tidak dapat dipelajari oleh binatang lain. Ulama berbeda pendapat mengenai anjing yang dimaksudkan dalam hadis ini. Apakah pemberian sifat akur, menyerang dan menggigit memiliki makna implisit atau tidak? Sa'id bin Mansur meriwayatkan melalui sanad yang hasan dari Abu Hurairah. Dia berkata, yang dimaksud dengan anjing akur adalah singa.
Diriwayatkan dari Sufyan, dari Zaid bin Aslam, bahwa dia ditanya tentang anjing akur, maka dia menjawab, apakah anjing lebih galak menyerang dan menggigit daripada ular? Jufar berkata, makna anjing akur pada hadis ini adalah serigala secara khusus. Sementara Imam Malik berkata dalam kitab Al-Muwatta, semua yang menggigit manusia serta menyerangnya dan menakuti mereka seperti macan, singa, dan serigala, maka dinamakan akur. Demikian pula yang dinukil Abu Ubaid dari Sufyan, yang merupakan pendapat mayoritas ulama. Ibnu Daqiq al-Id berkata, memberlakukan hukum tersebut pada semua binatang yang memiliki sifat mengganggu merupakan pandangan yang kuat menurut ahli qiyas, sebab hal ini tampak dari isyarat nas yang membolehkan membunuh binatang-binatang tersebut karena sifatnya yang fasik. Mereka yang menetapkan mengganggu sebagai alasan dalam menetapkan hukum mengatakan jenis gangguan itu bermacam-macam. Seakan-akan dalam menyebutkan akrob kalajengking adalah untuk menunjukkan semua binatang yang mengganggu manusia melalui gigitan beracun seperti ular, lebah, dan lainnya. Adapun disebutkannya, tikus adalah untuk mengisyaratkan semua binatang yang mengganggu manusia dengan cara merusak dan memotong-motong sesuatu. Penyebutan gagak dan raja wali adalah untuk mengisyaratkan semua binatang yang mengganggu manusia dengan menyambar seperti elang. Sedangkan penyebutan anjing akur adalah untuk menunjukkan semua binatang yang mengganggu dan menyerang manusia dengan gigitan taringnya seperti serigala, singa, dan sebagainya. Arafi menukil dari Imam Syafi'i bahwa binatang-binatang yang fasik ini tidak ada yang memiliki, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengembalikan kepada pemiliknya.